Nas Radio, a radio with meaningful content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku seiman, akidah, yang semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan kebaikan, keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, karunia, anugerah yang telah diberikan kepada kita. Nikmat yang kita minta, nikmat yang tidak kita minta, nikmat yang tampak, nikmat yang tidak tampak, nikmat yang sudah kita rasa, nikmat yang belum kita rasa. Di antara nikmat yang kita rasakan pada kesempatan ini, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu di salah satu taman-taman surga di dunia. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kita semakin takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita bela, Nabi yang kita rindukan, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, kemudian para sahabat tanpa terkecuali, dan seluruh manusia yang berusaha mengikuti beliau dengan baik. Baik jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan satu tema yang semoga bermanfaat, yaitu tentang definisi tentang zakat. Definisi tentang zakat. Seseorang setelah dia mengucapkan dan mengikrarkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia punya kewajiban yang pertama adalah menegakkan dan mendirikan sholat. Dan ini merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dia menegakkan ibadah sholat, maka dia punya kewajiban berikutnya, yaitu menunaikan zakat. Dan ini merupakan hak makhluk, hak manusia. Ini bukti, ini dalil bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan sang Khalik, sang pencipta, tetapi Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Oleh karena itu, ibadah apabila dilihat dari sisi manfaat itu ada dua macam. Yang pertama, ibadah yang sifatnya fardhi, ibadah yang manfaatnya akan dirasakan oleh pelakunya sendiri. Misalkan seperti sholat, kemudian puasa, kemudian seperti wudhu, tayamum, membaca Al-Quran, haji, umroh, zikir, wirid, takbiran, membaca talbiyah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ibadah yang sifatnya muta'addi, yaitu ibadah yang manfaatnya bisa dirasakan oleh pelakunya dan orang lain, yang dikenal dengan ibadah sosial. Seperti misalkan wakaf, kemudian memberi hadiah, kemudian misalkan lagi hibah, kemudian lagi misalkan berkorban, akikoh, termasuk ibadah zakat. Ibadah zakat ini ibadah yang sosial, ibadah yang manfaatnya bisa dirasakan oleh pelakunya dan dirasakan oleh orang lain. Tetapi fakta realita ternyata tidak semua orang mampu untuk menunaikan zakat. Karena memang zakat ini kewajiban khusus, kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang khusus. Oleh karena itu kalau kita bagi
ada 3 jenis manusia berkaitan dengan hartanya. Yang pertama ada manusia yang dia kaya, yang dikenal dengan ghani, orang yang kaya. Orang yang seperti inilah yang mereka itu wajib untuk menunaikan zakat. Mereka dikenal dengan golongan muzaki, orang yang wajib untuk menunaikan zakat. Yang kedua ada orang yang dia statusnya adalah fuqara dan masakin, orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Mereka adalah orang-orang yang disebut dengan mustahik, orang-orang yang dia berhak untuk menerima zakat. Yang ketiga ada orang yang dia bukan muzaki dan bukan mustahik. Dia belum wajib untuk menunaikan zakat. Di satu sisi mereka juga tidak wajib, tidak boleh untuk menerima zakat. Jadi mustahik bukan, muzaki juga bukan. Mereka dikenal dengan kafaf, orang yang berkecukupan, berlebih tidak, kurang juga tidak. Al-kifayatu bila ziyadah wala nuqsan. Dia tidak punya kelebihan harta, dia juga bukan orang yang kekurangan. Namanya kafaf. Inilah 3 jenis manusia. Dilihat dari hartanya, ada orang yang kaya, maka dia berstatus sebagai muzaki, orang yang wajib membayar zakat. Yang kedua adalah orang yang berstatus sebagai mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Yang ketiga adalah orang yang dia kafaf, berkecukupan, bukan berlebih dan bukan orang yang kekurangan. Baik, sekarang kita lihat di sini definisi zakat. Secara bahasa, zakat artinya an-numuwu atau az-ziyadah, artinya tumbuh, berkembang. Ini secara bahasa. Atau juga bisa bermakna toharoh, artinya suci. Seperti misalkan firman Allah di surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang dia berusaha untuk mensucikan dirinya. Jadi zakat ini secara bahasa artinya berkembang, tumbuh, atau suci. Karena di antara fungsi zakat adalah untuk mensucikan pelakunya, untuk zakat fitrah. Untuk zakat mal di antara fungsinya adalah untuk mensucikan harta yang tersisa. Kemudian secara istilah, zakat adalah haqqun wajibun fi malin mahsusin yukhriju li ta'ifatin mahsusatin fi waqtin mahsusin li wajhillahi ta'ala. Yaitu suatu harta yang saya ulangi, suatu kewajiban yang berkaitan dengan harta seseorang. Dan harta itu harta khusus, kemudian dikeluarkan untuk orang-orang khusus pada waktu tertentu, waktu-waktu khusus dalam rangka untuk beribadah, mendekatkan diri, mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini definisi zakat secara istilah. Ada 4 unsur zakat secara istilah. Yang pertama adalah malun mahsusun. Jadi yang pertama, zakat itu ibadah harta, dan hartanya pun harta khusus. Artinya tidak semua harta itu wajib untuk dizakati. Jadi ada ibadah lisan seperti misalkan membaca Al-Quran, takbiran, membaca talbiyah, zikir, wirid, nahi mungkar, amar ma'ruf. Ada ibadah hati, misalkan tawakal, ikhlas, husnudzon, kemudian mungkin rohbah, mahabbah, takut kepada Allah. Ada ibadah fisik seperti jihad, kemudian menuntut ilmu, kemudian misalkan lagi puasa, sholat, atau yang lain. Yang keempat ada ibadah harta seperti infak, hibah, sedekah, kemudian termasuk zakat. Jadi zakat ini ibadah harta. Dan hartanya pun harta khusus. Artinya tidak semua harta dalam Islam itu wajib dizakati.
Ada beberapa jenis harta yang wajib dizakati. Yang pertama adalah an-naqdain, yaitu emas dan perak. Emas dan perak dan turunannya. Emas dan perak ini adalah mata uang, dan turunan mata uang berarti di negara kita ya rupiah, dolar, real, ringgit, atau yang semisalnya. Ini wajib dizakati. Yang kedua, objek zakat yang kedua adalah zakat peternakan. Zakat peternakan ini hanya ada 3 seperti hewan kurban, yaitu onta, sapi, dan kambing. Dan nanti kerbau dikiaskan dengan sapi. Maka tidak ada zakat lele, zakat bandeng, zakat ikan, zakat ayam, zakat burung. Ya, ada orang dia punya ternak ayam mungkin sampai 2 juta, tapi tidak ada zakat ayam. Zakat bebek tidak ada, zakat kuda tidak ada, meskipun kudanya mahal, ya, tidak ada zakat kuda. Yang ketiga adalah zakat pertanian. Zakat pertanian ini adalah khusus untuk makanan pokok. Makanan pokok yang bisa disimpan, yang bisa ditakar. Ini menurut jumhur. Jadi tidak semua barang atau semua tanaman ini tidak semua tanaman itu harus dizakati. Maka tidak ada zakat rambutan, zakat apel, zakat kol, zakat kangkung, zakat misalkan zakat duren, ya zakat semangka, ini tidak ada karena dia bukan makanan pokok, tidak bisa disimpan dan tidak ditakar. Baik. Kemudian berikutnya di antara objek zakat adalah zakat harta rikas. Zakat harta rikas. Zakat harta rikas yaitu zakat ketika kita nemu barang temuan yang ada di dalam tanah. Kemudian ada namanya zakat fitri, kemudian ada namanya zakat perdagangan. Ada zakat perdagangan. Yang kita bahas pada kesempatan ini adalah insya Allah nanti zakat fitri atau zakat fitrah. Kemudian yang kedua, li ta'ifatin mahsusatin. Unsur zakat kedua adalah zakat itu hanya dikeluarkan bagi atau untuk golongan khusus. Untuk golongan khusus. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah itu hanyalah. Di sini Allah Subhanahu wa taala nyebut zakat dengan sedekah. Maka ada 2 sedekah. Yang pertama sedekah wajib yaitu zakat. Yang kedua sedekah sunnah. Untuk sedekah wajib atau zakat itu ada aturan khusus. Sedangkan untuk sedekah sunnah maka tidak ada aturan khusus. Kata Allah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sedekah itu hanya boleh dikeluarkan untuk 8 golongan. Yang pertama adalah untuk orang-orang fakir, yang kedua miskin, kemudian orang yang amil, pengelola harta zakat, kemudian mu'allaf, orang yang hatinya butuh untuk dilembutkan, kemudian budak, kemudian gharim, orang yang punya hutang, yang ke-7 adalah sabilillah dan ibnu sabil, yaitu orang yang sedang di dalam perjalanan kemudian dia kehabisan bekal. Ini 8 golongan orang-orang yang wajib, orang-orang yang berhak menerima zakat yang dikenal dengan mustahik zakat. Maka barang siapa yang dia berzakat kemudian diberikan kepada selain dari 8 asnaf ini, 8 golongan ini, maka zakatnya terancam tidak sah. Kemudian fi waktin makhsusin, yang ketiga, unsur zakat yang ketiga adalah dikeluarkan pada waktu tertentu. Dilihat dari waktunya,
zakat ada 4 macam. Yang pertama zakat yang dikeluarkan ketika panen, yaitu khusus untuk zakat pertanian. Sekali dikeluarkan 1 kali ketika panen. Yang kedua adalah dikeluarkan ketika nemu. Ini khusus untuk zakat harta rikas. Misalkan kita bikin sumur, ternyata kita nemu misalkan helm emas, piring emas, sepatu ya, sendok emas misalkan, maka kita wajib untuk menzakati dan nanti sisanya boleh kita miliki. Kemudian yang ketiga, zakat yang dikeluarkan pada bulan zakat. Pada bulan zakat yang dikenal dengan haul, inilah untuk zakat mal. Yang terakhir adalah zakat yang dikeluarkan pada hari raya Idul Fitri. Inilah zakat fitrah atau zakat fitri. Ini 4 jenis zakat dilihat dari waktunya. Ada zakat yang dikeluarkan ketika panen, ada zakat yang dikeluarkan ketika nemu, ada zakat yang dikeluarkan ketika di bulan zakat, yaitu setahun sekali ketika sudah mencapai 1 nisab dan haul. Yang terakhir adalah zakat yang dikeluarkan ketika Idul Fitri, yaitu zakat fitri atau zakat fitrah. Terakhir, di antara unsur zakat adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zakat ini ibadah, oleh karena itu dibutuhkan niat dari pelakunya. Barang siapa yang dia mengeluarkan harta tetapi niatnya bukan untuk zakat, maka dihitung bukan zakat. Misalkan contoh, ada orang kaya raya, mungkin dia jutawan, mungkin dia miliarder. Orang ini dikenal sangat dermawan, nyah-nyoh. Ada masjid dibangun, dia nyumbang, suka memberi makan anak yatim, suka memberi makan orang yang miskin, suka membantu janda, suka sedekah ini, sedekah itu. Tapi tatkala dia berinfak sana sini, wakaf sana sini, memberi makan, nyumbang sana sini, dia mengeluarkannya niatnya bukan untuk zakat, untuk wakaf, untuk sedekah biasa, sedekah sunnah, untuk hibah atau hadiah, maka orang seperti ini belum dihitung telah mengeluarkan zakat. Karena zakat itu ibadah, maka dia butuh niat, dia butuh niat agar ibadah zakatnya sah. Baik, ikhwani wa akhwati, saudara-saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk zakat fitri atau zakat fitrah ini hukumnya wajib. Fardu ain, hukumnya fardu ain, hukumnya wajib. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di dalam Al-Quran. Yang kedua berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah berdasarkan ijma' para ulama kaum muslimin. Yang pertama, hukum dari menunaikan zakat fitrah atau zakat fitri hukumnya wajib. Yang pertama dari Al-Quran. Misalkan di surat Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang sedang rukuk alias salat berjamaah. Kemudian di hadis dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab, anak laki-lakinya Umar. Ani bin Umar qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin alal abdi wal hurri wal zakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi,
Kata Ibnu Umar nggih, bahwa Rasulullah telah memfardukan, mewajibkan zakat fitri yang besarannya satu sok dari tamr atau kurma, atau satu sok dari syair. Syair itu gandum kasar. Bagi siapa? Bagi budak. Yang kedua, bagi orang yang merdeka, laki-laki atau wanita, kecil atau tua, muda dari kaum muslimin. Jadi orang Islam mau dia laki, wanita, tua, muda, bayi, merdeka, budak, hukum asalnya semuanya wajib untuk menunaikan, membayar zakat fitri atau zakat fitrah. Baik jamaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita bisa mengambil faedah. Yang pertama, hukum zakat fitrah itu wajib. Maka barang siapa yang dia mengingkari menunaikan zakat, maka dia bisa kufur. Jadi ada 4 golongan manusia. Ada 4 golongan manusia terkait dengan menunaikan zakat. Yang pertama, ada orang yang dia tidak menunaikan zakat, sekaligus dia menolak kewajiban zakat. Dia meyakini zakat itu tidak wajib, zakat fitri itu tidak penting, bukan bagian dari ajaran Islam, bukan termasuk syariat Allah. Maka orang seperti ini ijma ulama bukan orang Islam. Kenapa? Dia tidak bayar zakat, sekaligus dia mengingkari kewajiban zakat. Berarti dia menolak ayat atau dia menolak hadis Nabi. Maka orang seperti ini bukan orang Islam. Yang kedua, ada orang yang dia tidak membayar zakat, tapi dia meyakini kewajibannya dan dia tidak membayarnya karena pelit, karena eman-eman. Maka pendapat yang kuat, insya Allah orang seperti ini tidak sampai derajat kafir. Dia masih muslim, masih mukmin, masih saudara kita, tapi dia statusnya fasik alias pelaku dosa besar, maka dia wajib segera bertaubat kepada Allah dan dia wajib untuk mengqadha zakat yang belum dibayarkan. Kalau dia mati belum bertaubat, maka dia diancam dengan neraka. Berarti dia mati dalam kondisi su'ul khotimah alias mati buruk. Yang ketiga, ada orang yang dia tidak membayar zakat karena lupa. Karena lupa. Maka orang seperti ini dia tidak berdosa. Karena lupa, maka dia tidak berdosa. Karena dia lupa tidak berdosa. Misalkan ada seorang mahasiswa dari mana ya? Dari Jambi misalkan. Kemudian dia kuliah di Semarang, kos di Semarang, tinggal di Semarang. Ketika hari raya, dia berhusnudzon kepada orang tuanya. Dia punya husnudzon kalau zakatnya itu akan dibayarkan oleh orang tuanya. Ternyata setelah tanggal 2 Syawal, ternyata dia komunikasi atau dia telepon sama orang tuanya, ternyata zakatnya belum ditunaikan. Belum ditunaikan karena dia mungkin orang tuanya lupa, maka ini tidak berdosa, tapi dia wajib untuk mengqadhanya. Dia wajib untuk mengqadhanya. Kemudian yang terakhir di antara kelompok manusia yang tidak bayar zakat, yang keempat adalah karena jahil, karena dia tidak tahu. Jadi dia bukan tidak mau, tapi dia tidak tahu kalau ada kewajiban zakat. Orang seperti ini kalau dia benar-benar tidak tahu kalau ada kewajiban zakat, akhirnya dia tidak berzakat, maka insya Allah di sisi Allah dia tidak berdosa. Hanya saja dia wajib untuk mengqadha zakat yang pernah ditinggalkan. Karena zakat itu tidak ada istilah tidak ada istilah pemutihan. Tidak ada istilah pemutihan. Misalkan gini, si A tahun 90 sampai tahun 2000 adalah orang yang kaya raya, jutawan, miliarder.
selama 10 tahun menjadi orang kaya, fulan ini tidak pernah membayar zakat mal misalkan. Kenapa? Karena dia nggak tahu misalkan. Karena dia nggak tahu, benar-benar tidak tahu. Mungkin saat itu belum ada kajian, tidak ada ustadz yang menjelaskan tentang kewajiban zakat dan seterusnya. Nah, sekarang 2025, ketika dia sudah sepuh, dia ikut ngaji atau mungkin mendengar khutbah Jumat, ternyata ada kewajiban zakat. Dia baru tahu. Maka orang seperti ini insya Allah dia di sisi Allah tidak berdosa. Karena dia benar-benar tidak tahu, ada uzur karena dia bodoh. Tetapi dia tetap masih punya beban tanggung jawab kewajiban untuk menunaikan zakat yang pernah ditinggalkan selama 10 tahun. Selama 10 tahun ketika dia kaya raya. Tapi sekarang dia sudah miskin Pak. Dia sudah bangkrut. Sekarang dia nggak punya aset, nggak punya properti, nggak punya tabungan, nggak punya harta. Terus gimana? Ya sudah. Kalau dia nggak punya harta, ya sudah. Okay. Tetapi seandainya nanti tahun 2027, tahun 2028, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia kaya lagi, maka zakat tahun 90 sampai tahun 2000 harus diqadha karena tidak ada pemutihan zakat. Jadi dia harus mengqadha zakat yang pernah ditinggalkan kalau dia mampu. Tapi kalau seandainya dia sampai wafat kok dia tidak mampu, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kejahilan dia. Kemudian yang kedua, zakat fitri ini itu penamaannya langsung dari Nabi. Kata Nabi, zakatal fitri. Berarti nama yang syar'i itu namanya zakat fitri, bukan zakat fitrah. Memang ada ulama yang membolehkan, memberi nama zakat fitrah. Berdasarkan surat Ar-Rum ayat 30, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Kalau enggak salah Imam Nawawi yang membolehkan. Tapi kalau kita mengikuti penamaan dari Nabi, kita nyebutnya dengan zakatul fitri, bukan zakat fitrah. Seandainya ada orang nyebut zakat fitrah juga tidak keliru karena fitrah di sini itu ya khilqah, artinya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, zakat untuk badan atau zakat untuk jiwa. Baik. Kemudian yang terakhir di antara faedah dari hadis ini, besaran ukuran takaran zakat fitrah atau zakat fitri itu adalah 1 sok. 1 sok. Sok itu ukuran volume, bukan ukuran berat. Sok itu ukuran volume, bukan ukuran berat. Beda Kalau ukuran berat kan 1 kilo, 1 ton, 1 kuintal, 1 on, ini namanya ukuran berat. Dan mungkin Nabi belum kenal ukuran berat. Mungkin Nabi belum kenal ton, belum kenal kuintal, belum kenal on, kilo, mungkin belum kenal mungkin. Di zaman Nabi itu ya kenalnya pakai ukuran volume. Seperti sepiring, ini kan satu volume tuh, sepiring, sekarung, segentrong, sebotol, sebagor, apalagi. Kalau di desa saya ada namanya setompo, sakling, apalagi sak keranjang, sak tumbu, sak duna. Ini orang Jawa kenal ini, sak ember, seliter, ini namanya ukuran volume. Zakat fitri itu 1 sok dan sok itu adalah ukuran volume. Berapa sih 1 sok? 1 sok itu adalah sama dengan 4 mud. 1 sok sama dengan 4 mud. 1 mud itu sama dengan 2 cakupan tangan orang dewasa. Jadi 2 telapak tangan orang dewasa digabung. Ini namanya 1 mud. Ketika mencapai 4 kali dikalikan 4, maka hitungannya menjadi 1 sok. Misalkan gini, ini ada, tapi 1 mud, 1
Mud di sini itu ya cakupan tangan orang Madinah zaman dulu, bukan tangannya orang Indonesia ya cilik-cilik, kecil-kecil ya toh. Kalau kita mengambil beras 4 kali segini, 1, 2, 3, 4, mungkin ya sedikit, mungkin nggak sampai 1 kilo mungkin karena tangan kita kecil. Gitu. Tapi kalau orang Arab di zaman Nabi 4 kali ya mungkin besar. Nah, maka karena zakat fitri itu ukurannya 1 sok, maka para ulama di sini akhirnya berbeda pendapat ketika dikonversi ke berat. Di sini saya bawakan beberapa pendapat. Yang pertama, 1 sok itu 2,157 kg. Ini dalam kitab Sahih Fikih Sunnah 2, yang kedua 1 sok itu sama dengan 3 kilo. Ini dalam kitab Taisirul Fiqh atau Tawdihul Ahkam 3 kilo. Termasuk kalau nggak salah pendapat MUI Jawa Timur 1 sok itu sama dengan 3 kilo. Yang ketiga 1 sok adalah 2,40 kg. Ini pendapat Syekh Utsaimin dalam kitab Syarhul Mumti. Jadi memang ada khilaf di antara para ulama berapa sih ukuran takaran besaran zakat fitri. Untuk hati-hati keluar dari khilaf, maka jenengan kita kalau nanti menunaikan zakat fitrah untuk hati-hatinya bayarkan 3 kilo. Yang jelas kalau kita membayar zakat fitrah kurang dari 1 sok tidak sah alias batal. Kalau pas 1 sok sah. Kalau lebih boleh. Kita mendapatkan 2 pahala. Pahala zakat wajib dan pahala tambahannya kelebihannya sedekah sunnah. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau nanti ada kekurangan, saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Mungkin nanti bisa diperluas dengan tanya jawab. Baik Ustadz, jazakallahu khair atas materinya. Izin menyampaikan beberapa pertanyaan Ustadz. Ya, tafadhol. Yang pertama, ini ada pertanyaan dari Pak Dendi Ustadz. Jadi saat ini banyak bertebaran amil-amil zakat baik dari yayasan mau ormas dan lain-lain yang tidak ditunjuk pemerintah. Lalu bagaimana hukumnya para amil ini mengadakan penerimaan zakat dan menyalurkannya Ustadz? Baik, seseorang ketika menunaikan zakat itu ada 2 cara. Yang pertama, ketika kita membayar zakat itu secara langsung. Jadi secara langsung, misalkan kita bayar zakat mal atau fitrah atau fitri langsung kepada mustahik zakat, ketemu langsung. Kalau kita ketemu langsung, maka kita tidak harus ngomong. Pak ini zakat saya enggak harus. Bu ini zakat saya enggak harus. Yang penting ketika kita itu membayar zakat, itu kita pastikan dia adalah salah satu dari 8 golongan tadi. Kalau khusus untuk zakat fitri, pendapat yang kuat hanya untuk orang yang miskin dan fakir. Tapi kalau untuk zakat mal, maka bisa memilih salah satu dari 8 golongan tadi. Jadi 8 golongan tadi yang sudah kita sampaikan di surat At-Taubah 60 tadi itu sifatnya pilihan, bukan urutan. Misalkan gini, kita punya zakat mal. Kemudian di sekitar kita ada semua, orang miskin ada, fakir ada, amil ada, budak misalkan juga ada, ghorim ada, sabilillah ada, ibnu sabil ada. Lah, uang zakat kita misalkan cuma 3 juta. Nah, maka dari 8 golongan ini sifatnya pilihan, bukan urutan. Misalkan kita ingin ngasih kepada ibnu sabil, ya boleh. Kita ingin ngasih ke ghorim, ya boleh. Kita ingin ngasih ke rikob, budak, mukatab, boleh. Atau kita ngasih ke amil juga boleh, misalkan. Jadi ini sifatnya pilihan, bukan urutan. Kemudian kalau kita berzakatnya langsung,
Maka kalau kita punya kerabat yang miskin, kita utamakan. Misalkan kita punya kerabat miskin, mungkin Pak D, Bude, Om, Tante, ini kita utamakan agar kita mendapatkan pahala tambahan, pahala menyambung silaturahmi. Itu. Yang kedua, ketika kita membayar zakat itu lewat lembaga atau kita titip. Tadi kan langsung ini nggak harus ngomong. Yang kedua kita titip. Nah, ketika kita titip ini ada dua macam. Yang pertama kita titip kepada lembaga resmi pemerintah. Misalkan seperti Basnas, mungkin Lazis ya. Intinya pokoknya lembaga resmi yang diangkat oleh pemerintah. Yang kedua adalah lewat lembaga atau personil yang tidak resmi, misalkan lewat takmir, mungkin lewat panitia zakat yang dibentuk oleh takmir, atau mungkin kita lewat tetangga. Pak, ini Pak zakat saya Pak titip Pak, saya mau mudik misalkan. Boleh, ya boleh nggak masalah. Kita titip tetangga, titip teman, namanya titip kan bebas. Titip kepada lembaga resmi, titip kepada lembaga non resmi, titip kepada yayasan, sekolah, namanya titip. Yang penting dia amanah. Nah, ketika kita itu mau bayar zakat kemudian titip, baik itu kepada lembaga resmi atau non resmi, maka kita harus ngomong. Sehingga nanti bisa disalurkan tepat sasaran. Kalau kita nggak ngomong nanti malah dipakai untuk iftar, gitu. Nanti dipakai takmir beli karpet. Ini nggak boleh tentunya. Maka harus ngomong, ini zakat saya Pak, zakat mal. Ini zakat fitri dan seterusnya, harus ngomong. Nah, sekarang pertanyaannya, sekarang kan banyak mungkin amil nggih. Di sini yang dimaksud dengan amil di dalam surat At-Taubah ayat 60, yang dimaksud amil itu adalah orang-orang yang dia itu diangkat secara resmi oleh pemerintah. Jadi dia punya SK. Dia ngantor, dia bekerja. Ini lembaga resmi, mungkin seperti Basnas. Mereka punya 3 fungsi. Yang pertama menarik zakat, memungut zakat. Yang kedua adalah menjaga. Yang ketiga adalah menyalurkan. Menarik, menjaga. Ingat menjaga loh, bukan mengembangkan. Ada orang terkadang zakat malah dikembangkan, diinvestasikan. Ini kurang tepat, ini bukan milik sampean Mas. Zakat ini miliknya orang-orang miskin, orang-orang fakir. Maka tugasnya amil bukan menginvestasikan zakat, bukan mengembangkan zakat. Gitu. Nah, kalau nanti bangkrut gimana? Rugi bagaimana? Jadi tugasnya itu menjaga, merawat, menyimpan agar tidak rusak, agar tidak hilang. Yang ketiga adalah menyalurkan kepada 8 golongan tadi yang berhak. Nah, amil ini yang dia diangkat oleh negara, dia ini punya daya paksa. Dia punya hak untuk memaksa. Dan dia nanti karena dia bekerja, dia ngantor, dia pergi pagi pulang sore, dia bekerja. Mungkin dia PNS, mungkin dia non ASN, ya mungkin. Maka orang seperti ini dia berhak mendapatkan bagian dari zakat. Dia berhak mendapatkan bagian dari zakat. Yang kedua adalah lembaga yang tidak resmi. Mungkin dia panitia yang dibentuk takmir, mungkin juga takmir, mungkin ada yayasan, sekolah, pesantren. Ini lembaga yang tidak resmi, yang tidak diangkat oleh pemerintah. Maka yang seperti ini status dia sebenarnya bukan amil, tapi statusnya adalah wakil dia. Yes, dia bukan amil tapi wakil dari muzaki. Maka orang seperti ini dia tidak berhak untuk mendapatkan zakat, tapi dia boleh meminta upah. Dia juga bekerja, gitu. Misalkan gini, si A mau mudik misalkan tanggal 25 Ramadan mau mudik, dia titip zakat keluarganya kepada Pak RT. Pak RT tolong nanti ketika malam 1 Syawal takbiran,
tolong zakat saya diberikan kepada orang miskin. Boleh, boleh. Jelas sih. Ini berarti fulan ini dia baru apa ya istilahnya itu nggih. Dia ini mengumpulkan zakat, menitipkan zakat kepada Pak RT. Nah, nanti untuk penyalurannya yaitu di waktu wajib yaitu ketika sudah tanggal 1 Syawal. Nah, ini boleh. Nah, tentu Pak RT butuh effort tenaga ya untuk menyalurkan, maka Pak RT ini boleh minta upah. Enggak apa-apa Mas, saya siap untuk menunaikan zakat sampean, menyalurkan zakat sampean, tapi upahnya uang bensin lah, seperti ini boleh. Tapi statusnya dia bukan amil, dia hanya wakil. Maka dan sebenarnya beda nggih. Tak tambahkan di sini, apa sih bedanya antara amil sama panitia nggih? Ada beberapa perbedaan memang antara amil sama panitia nggih. Yang pertama, amil itu dia diangkat oleh negara secara resmi, maka dengan SK. Kemudian kalau panitia yang sering kita lihat itu mereka tidak seperti itu. Mereka tidak diangkat resmi oleh pemerintah, maka tidak mendapatkan SK. Maka kalau kita itu membayar zakat lewat panitia seperti ini, pastikan penyalurannya benar. Misalnya gini. Kita membayar zakat fitri, kita berikan kepada panitia di masjid. Misalkan ternyata panitia di masjid ini menyalurkan zakat kita itu tanggal 2 Syawal. Kita tahu ini tidak sah. Ya kita harus mengulang atau malah diberikan kepada orang yang kaya. Ini enggak boleh seperti ini. Ini bisa tidak sah loh. Tetapi kalau kita membayar zakat fitri atau mal, misalkan fitri ya, kita zakat fitri, kita titipkan kepada amil tadi, amil petugas resmi dari negara. Ternyata amil ini menyalurkan zakat fitri kita tanggal 2 Syawal, maka kita tidak tanggung jawab. Yang berdosa mungkin dia. Bisa dibedakan nggih? Jadi kalau kita membayar atau kita titip zakat kepada panitia itu tidak sama ketika kita titip kepada amil. Ini beda. Yang kedua, amil itu dia berhak mendapatkan zakat kalau dia tidak mendapatkan gaji. Tapi kalau dia sudah PNS, ASN, setiap bulan dapat gaji dari pemerintah, maka dia nggak berhak mendapatkan harta zakat. Kalau dapat double. Jelas ya. Ini seperti tentara, TNI, polisi kalau dia berjihad, kalau dia mendapatkan gaji bulanan ya dia tidak berhak mendapatkan ghanimah. Tapi kalau enggak dapat gaji, maka dapat ghanimah. Jadi status amil ini seperti apa dia? Kemudian yang ketiga, amil itu dia punya daya paksa. Jadi dia punya hak untuk memaksa. Tapi kalau panitia tidak punya hak untuk memaksa seseorang agar mengeluarkan zakatnya. Ini beberapa perbedaan antara amil dengan panitia zakat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustadz, pertanyaan terakhir ya Ustadz. Jadi jika tidak zakat fitrah nih, apakah dapat membatalkan pahala puasa Ramadan Ustadz? Semisal lupa atau seperti apa? Kalau ada orang yang dia tidak membayar zakat fitri, apakah puasa Ramadannya batal? Ya. Maka jawabannya puasanya tidak batal. Karena pembatal puasa itu tidak dikaitkan dengan zakat. Ya, tidak dikaitkan dengan zakat. Pembatal puasa itu ya makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, jima dengan sengaja, muntah dengan sengaja, murtad, mungkin haid, nifas bagi wanita.
Tapi kalau tidak membayar zakat, ini tidak sampai derajat membatalkan puasa. Kecuali kalau dia tidak membayar zakatnya karena mengingkari. Tadi dia mengatakan zakat tidak penting, zakat tidak wajib, zakat bukan bagian dari syariat Allah. Nah kalau ini seperti ini ya murtad. Kalau murtad ya berarti puasanya batal, bahkan batal puasa dan batal pahala puasa. Tapi kalau dia tidak sampai mengingkari, mungkin karena, apalagi karena lupa, tidak tahu, seperti ini tidak sampai membatalkan puasanya. Maka puasanya tetap sah meskipun dia tidak mengeluarkan zakat. Tapi tadi dia melakukan dosa yang sangat besar, dia fasik. Kalau dia lupa maka nanti dikodok. Ketika ingat maka zakatnya dikodok. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustadz, mungkin cukup bisa penutupan Ustadz. Demikian, semoga yang kita sampaikan bermanfaat. Kalau ada kebaikan semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada kekurangan semata-mata karena kebodohan dan kejahilan saya, semoga kita semuanya mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita dikumpulkan di dalam surga, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nas Radio, a radio with meaningful content.